Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvito Haikal Putra dari kelas 12 Kimia ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang adsorpsi dan absorpsi. Yang pertama ialah adsorpsi. Adsorpsi ialah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan atau cairan dan akhirnya membentuk suatu lapisan tipis atau film pada permukaannya. Yang kedua ialah absorpsi. Absorpsi adalah proses di mana zat terserap ke dalam suatu cairan ataupun padatan secara keseluruhan. Di dalam proses absorpsi dan proses adsorpsi terdapat beberapa istilah yang seperti adsorben. Absorben adalah zat padat yang dapat menyerap partikel fluida dalam suatu proses adsorpsi. Yang kedua adalah absorben. Absorben ialah cairan yang dapat melarutkan bahan yang akan diabsorpsi pada permukaannya, baik secara fisik ataupun dengan reaksi kimia. Istilah selanjutnya yang akan kita bahas adalah adsorbat dan absorbat. Adsorbat adalah substansi dalam bentuk cairan cair atau gas yang terkonsentrasi pada permukaan adsorben yang dapat terserap. Dan absorbat ialah senyawa terlarut yang dapat terserap dalam pori-pori zat padat. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan dari absorpsi dan absorpsi? Berdasarkan definisinya, absorpsi adalah distribusi zat tertentu sepanjang volume substrat lain. Sedangkan adsorpsi adalah pelekatan suatu zat tertentu ke permukaan substrat lain. Perbedaan berdasarkan proses pemisahannya. Absorpsi, bahan yang terserap dapat dipisahkan antara fase yang berbeda karena karakteristik kimianya. Dan adsorpsi memisahkan bahan tertentu dengan menyerapnya ke satu permukaan, sedangkan aliran bahan yang lainnya sebelumnya menyerap. Selanjutnya adalah contoh peristiwa absorpsi dan peristiwa adsorpsi. Yang pertama, contoh peristiwa absorpsi adalah uap air yang diserap kalsium klorida anhidrat. Dalam prosesnya, air masuk ke dalam molekul CaCl2 dan sukar untuk dipisahkan kembali. Dan contoh peristiwa adsorpsi, penyerapan uap air oleh silika gel. Dalam prosesnya, air tidak masuk ke silika gel, melainkan hanya di permukaan hingga uap air tersebut mudah untuk dilepaskan kembali. Pembahasan yang kita bahas selanjutnya ialah persamaan adsorpsi Langmuir. Pendekatan Langmuir meliputi 5 asumsi mutlak. Yang pertama, gas yang teradsorpsi berkelakuan ideal dalam fase uap. Kedua, gas yang teradsorpsi dibatasi sampai lapisan monolayer. Yang ketiga, permukaan adsorbat homogen, yang artinya afinitas setiap kedudukan ikatan untuk molekul gas yang sama. Keempat, tidak ada interaksi lateral antar molekul adsorbat. Yang terakhir, molekul gas yang teradsorpsi terlokalisasi, artinya mereka tidak bergerak pada permukaan. Setelah kita membahas tentang adsorpsi Langmuir,
Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan isoterm Langmuir. Isoterm Langmuir mendefinisikan bahwa kapasitas adsorben maksimum terjadi akibat adanya lapisan tunggal atau monolayer adsorbat pada permukaan adsorben. Ada 4 asumsi isoterm sejenis ini. Yang pertama, molekul diadsorpsi oleh site yang tetap. Apakah site itu? Site adalah tempat terjadinya reaksi di permukaan adsorben. Kedua, setiap site dapat memegang satu molekul adsorbat. Yang ketiga, semua site mempunyai energi yang sama. 4. Tidak ada interaksi antara molekul yang teradsorpsi dengan site sekitarnya. Dalam pengaplikasiannya, adsorpsi digunakan untuk proses pembuatan formalin, asam nitrat, urea, dan produksi etanol. Sedangkan adsorpsi digunakan untuk penyerapan racun dari norit, penjernihan air dan tawas, penghilang logam berat, pemutihan gula tebu. Mungkin hanya itu saja kemampuan saya dalam menyampaikan materi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.